Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmi Batuloh dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi ada pertanyaan lagi seperti ini. Jadi mau langsung kita jawab juga. Mumpung lagi ada waktu buat konten, jadi langsung kita jawab ya. Sebenarnya untuk masalah seperti ini sudah pernah saya bahas di video short ya. Jadi kenapa mesin pulsar atau motor pulsar itu nggak awet, bahkan setelah turun mesin nggak lama rusak lagi gitu ya. Yaitu jawabannya ya sudah pasti ya. Jawabannya sudah pasti, itu semua, mohon maaf nih ya, itu semua karena kalian sendiri atau karena kita semua ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak menggunakan part-part yang memang dikhususkan untuk pulsar. Mau itu spare partnya KW, dia ori toko, bukan ori bawaan motor, selama itu masih dibikin khusus untuk pulsar, pasti akan awet. Cuman tahu sendiri di kita sebagai pengguna pulsar kebanyakan bukan mencari part-part yang memang dikhususkan untuk pulsar, melainkan kita mencari part motor lain yang bisa dipasang di pulsar. Ada tambahan lagi juga di belakangnya, kata-kata PNP ya, pokoknya rungkat ya pulsar mah. Jadi itu permasalahannya di situ ya. Part yang kita pasang di motor pulsar bukan untuk motor pulsar, itu dipasang untuk motornya sendiri, biasanya nggak awet, apalagi di pulsar yang memang bukan untuk pulsar. Misalkan kita mau menggunakan spare part dari Honda Tiger ya, atau Supra atau apalah ya, itu kadang dipasang di motor Tiger atau Supra atau di motor yang memang khusus spare partnya itu ya, nggak awet. Kadang nggak awet, apalagi dipasang di pulsar yang memang bukan dibuat untuk pulsar, karena spesifikasi mesin itu semua berbeda. Nah oke, jadi seperti itu ya. Alasannya sudah pasti, jawabannya sudah pasti kenapa motor pulsar itu nggak awet. Jadi salah satu jawabannya ya itu penggunaan spare part yang memang bukan dibuat untuk pulsar, terus kita pasang, kita PNP-in ya, atau mungkin yang memang sudah PNP dari sananya tapi kan bukan buat pulsar, kita paksa dipasang, akhirnya motornya adalah kendala-kendalanya ya. Lain-lainnya itu pasti ada, mau dikit mau banyak, yang namanya kendala tetap aja kendala. Oke, nah kemudian pasti bakal ada yang komentar atau bakal ada yang menyanggah, Mas, bukan kita yang pengen menggunakan part substitusi, tapi karena memang partnya itu nggak ada ya, atau mungkin karena memang part yang khusus buat pulsar itu nggak ada atau jarang yang ngejual gitu kan. Pasti gitu jawabannya, pasti sanggahnya seperti itu. Jawabannya ya enggak ya, penjual itu mengikuti pasar. Jadi kalau pasarnya lebih milih produk lain, si penjual nggak mungkin ngejual produk yang nggak digemari oleh pasar. Begitu juga dengan penjualan spare part ya. Zaman dulu spare part bajai pulsar yang original itu banyak yang ngejual. Tapi karena pasar, karena kalian semua dan atau kita semua lebih memilih menggunakan spare part substitusi dibanding spare part yang memang sudah disediakan untuk si bajai, akhirnya ya para penjual atau para bengkel yang tadinya nyetok untuk pulsar, yang nyetok spare part pulsar, jadi males nyetok lagi. Kenapa ya? Karena emang nggak laku gitu kan. Kebanyakan kita lebih milih cari yang murah ya, yang banyak di daerah bengkel kita gitu kan. Tapi kita
lupa sama resikonya gitu loh. Nanti ujung-ujungnya yang disalahin, kenapa pulsar nggak awet? Ya seperti itu. Aduh, ya pokoknya intinya kalau mau awet ya gunakan spare part yang memang dikhususkan untuk pulsar. Untuk tenaga settingan semua jadi mudah, jadi gampang karena memang sudah disesuaikan dengan motornya. Oke. Dan untuk penyetingan pun memang penting ya, memang penting, cuman pasti berbeda. Kayak misalkan saya bikin tutorial atau saya bikin video di YouTube mengganti atau menyeting spare part bajai pulsar menggunakan merek Endurance atau merek ISF yang memang dikhususkan untuk pulsar gitu misalkan ya. Caranya seperti ini. Nah, nanti kalian di rumah ngikutin cara settingnya seperti apa yang saya contohkan di YouTube. Tetapi spare part yang kalian gunakan spare part substitusi. Dan hasilnya berbeda dengan yang ada di YouTube. Nah, itu wajar. Kenapa? Ya karena spare partnya pun sudah berbeda. Cara memasangnya juga pasti beda. Apalagi yang memang belum PNP. Kita harus merubah gimana caranya biar bisa dipasang di pulsar. Nanti cara settingnya pun berbeda. Nah oke, jadi mungkin jawabannya seperti itu aja ya. Mohon maaf nih, saya bukan nyalah-nyalahin, saya juga sama kadang menggunakan part substitusi, tapi saya biasanya kalau kepepet doang pakai substitusi. Memang tujuan awal para mekanik pulsar nyari-nyari substitusi spare part itu karena apa ya? Karena emang untuk hal-hal yang darurat, kemudian memang barangnya nggak ada. Kalau memang ada ya semua mekanik pulsar pasti menyarankan lebih baik menggunakan spare part yang memang dikhususkan untuk pulsar. Nggak harus ori kok ya, nggak harus ori. Selama itu memang dikhususkan untuk pulsar, berarti untuk spesifikasinya ataupun kualitasnya sudah disesuaikan dengan mesin pulsar gitu. Oke ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.